Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini saya menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Bagaimana kondisi saudara di pagi hari ini? Saudara, di tempat di mana saya berada saat ini cuaca sangat indah sekali. Ya, pemandangan sangat indah sekali. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk berbicara tentang diri Rasul Paulus. Seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dia juga banyak mengajarkan hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan dia juga memberikan satu teladan prinsip hidup yang sangat luar biasa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, menuntun, memimpin, membimbing kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh diubahkan, hidup kami boleh diperbaharui. Sehingga kami hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, saya rasanya ini adalah satu prinsip hidup yang sangat luar biasa sekali. Karena pada umumnya, hidup itu adalah untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Hidup adalah untuk menikmati hasil jerih lelah kita. Hidup adalah untuk menikmati kekayaan kita. Hidup adalah untuk meniti karir. Hidup adalah untuk menikmati ini, dan itu, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus memberikan sebuah teladan yang sangat luar biasa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita melihat Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan membaca untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, di dalam penantiannya akan persoalan, akan nasibnya, karena dia dipenjara pada saat itu, Rasul Paulus mengajarkan banyak hal. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang sukacita Rasul Paulus, hari ini Rasul Paulus mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup orang Kristen. Yang pertama, prinsip hidup dari Rasul Paulus adalah hidup adalah untuk Kristus. Baginya, dirinya, hidupnya, nyawanya adalah untuk Kristus. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah untuk Kristus. Jadi apapun yang dia perbuat adalah untuk Kristus. Karena itu di dalam ayat yang ke-20 Rasul Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Setelah apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan. Rasul Paulus tidak mengharapkan dan merindukan dia kaya, dia sukses, tidak. Tetapi Rasul Paulus mengharapkan di dalam ayat yang ke-20, yang ke-20 dikatakan, yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang sangat Rasul Paulus rindukan, yang sangat Paulus harapkan, yang sangat penting dalam hidup Rasul Paulus adalah yang terpenting baginya, Kristus dimuliakan di dalam hidupnya maupun kematiannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang sekarang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita?
Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita punya prinsip seperti dia, bahwa baginya hidup adalah Kristus. Dia rindu melalui hidupnya maupun kematiannya Kristus dimuliakan, Kristus ditinggikan. Demikian pula seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya prinsip yang sama, supaya Kristus dimuliakan, Kristus ditinggikan, Kristus disebarluaskan. Itulah yang seharusnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Bagiku, hidup adalah Kristus. Dia kerjakan pekerjaan Kristus. Dia kerjakan pekerjaan yang rohani, yang tentu saja menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang tentu saja itu semua bisa menjadi sarana untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar hal ini. Saya pun masih belajar bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mempraktekkan, mengejawantahkan prinsip ini. Hidup adalah Kristus. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang mengaku diri Kristen, yang sudah lama ikut Tuhan, tetapi seringkali kita lihat hidup mereka adalah untuk dunia. Hidup mereka adalah untuk harta. Hidup mereka adalah untuk kekayaan. Hidup mereka adalah untuk karir mereka semata-mata. Tidak pernah mereka mengatakan hidupku adalah untuk Kristus. Mari kita coba sekarang memikirkan, untuk siapa kita hidup? Hidup adalah untuk Kristus. Bekerja untuk Kristus. Untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa kalaupun Paulus harus mati, itu baginya adalah sebuah keuntungan. Dia menghendaki supaya Kristus dimuliakan di dalam kematiannya. Kalaupun dia harus meninggal mati oleh karena Kristus, memberitakan Kristus, baginya sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dia meninggal di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di dalam kematiannya dia sudah tahu bahwa ada satu tempat yang sudah Tuhan siapkan baginya. Satu tempat di mana Kristus ada di sana, orang-orang percaya ada di sana, dan dia menuju ke tempat di sana. Itulah sebabnya dia berkata, kematian adalah sebuah keuntungan. Karena dia akan bersama-sama dengan Kristus. Dia katakan di dalam ayat yang ke-23. Dia didesak oleh dua pihak. Aku pergi, ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam hal kematian adalah oleh karena kematian itu sebuah keuntungan. Karena kematian itu adalah pintu emas untuk kita bersama-sama dengan Kristus dan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalaupun Rasul Paulus harus tetap hidup di dalam dunia ini, dia berkata, kalaupun aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah, itulah Rasul Paulus. Kalaupun Rasul Paulus harus tetap hidup di dalam dunia ini, bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan orang-orang Kristen, baginya bukan bertopang dagu, bukan santai-santai, bukan jalan-jalan ke sana kemari, tetapi bagi Rasul Paulus, kalaupun dia masih hidup, dia harus bekerja untuk memberi buah. Bekerja untuk melayani Tuhan. Bekerja untuk memberitakan Kristus. Bekerja supaya Injil terus diberitakan dan diberitakan. Dan makin banyak orang yang mendengar tentang Injil Kristus. Bekerja memberi buah. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan hari ini. Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini dan kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, saudara, mari kita belajar bersama-sama menggunakan kesempatan itu semua untuk bekerja memberi buah. Dalam arti yang paling sederhana, kehidupan kita berdampak
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita berdampak kepada masyarakat yang memberkati mereka. Dan mereka melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Orang-orang lain melihat Kristus, kasih Kristus, dan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kita. Prinsip hidup Rasul Paulus, bagiku, hidup adalah Kristus. Dan kalaupun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mencatatkan prinsip-prinsip hidup dan kesaksian hidup dari Rasul Paulus di dalam Alkitab. Sehingga hari ini kami bisa membaca, kami bisa merenungkan, kami bisa juga meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai prinsip hidup yang luar biasa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalaupun harus hidup, itu artinya bekerja memberi buah. Tuhan, biarlah prinsip hidup ini tertanam di dalam hati kami. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, melihat tayangan video ini, semuanya Tuhan, digerakkan hatinya untuk menjalankan firman-Mu dengan prinsip hidup ini Tuhan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Kalaupun kami harus hidup sampai hari ini, itu artinya kami harus memberi buah, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kehidupan kami berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Orang-orang lain bisa mengalami dan menikmati kasih Kristus melalui kami. Tuhan, terima kasih. Bawalah kami terus untuk memikirkan hal-hal yang rohani, yang memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Mari kita terus kembangkan prinsip hidup kita. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, itu artinya Tuhan beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk bekerja, memberi buah. Kehidupan kita berdampak kepada orang lain.